kawan sawit yang baru bergabung. Halo Kunyawit. Selamat datang di live kita pada pagi hari ini, live bersama Dokter Sawit. Halo, selamat pagi. Saya dengan Simon, biasa Agronomi Sawit Pro. Pagi ini kita jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman ya, untuk permasalahan di kebun sawitnya. Oke, kita sapa-sapa dulu nih Pak. Ada dari Kunyawit. Halo Pak Kunyawit. Ada Dokter Sawit kita juga nih, Mas Khairul Huda. Halo Mas Huda, apa kabarnya Mas? Mas Huda dari Jambi nih. Ini ada dari Pak Eza. Halo Pak Eza. Ini Pak Kunyawit ini akhir-akhir ini sering juga join ya. Rajin banget nih. Iya, kayaknya ini baru beli lahan sawit, jadi banyak yang pengen nanya-nanya sepertinya. Iya. Boleh Pak Kuysawit komen-komen nih apa yang mau ditanyain. Halo Pak Parulian Harahap, selamat datang. Halo Pak Adi, selamat datang. Dan selamat bergabung di live kita pada pagi hari ini bersama Dokter Sawit. Halo Ibu Mila. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman sawit nih Pak, mungkin Bapak boleh cerita pengalaman atau apa nih yang sedang hot di dunia perkelapa sawitan nih Pak pada saat ini. Yang paling hot di dunia perkelapa sawitan sebenarnya isunya sampah sawit ini biasa saja ya, cuman akhir-akhir ini kan di Riau kan sudah mulai musim kemarau ya. Sudah berapa hari ya nggak hujan di Pekanbaru ya? Seminggu lebih kali Pak ya? Seminggu lebih ya, ada juga hujan kan, hujan dalam intensitas curah hujan yang rendah ya. Nah, jadi mungkin di situ boleh diatur untuk manajemen pemeliharaan di areal kelapa sawitnya ya, seperti gitu. Nah, jadi juga mohon di note juga, kalau kebun kelapa sawit itu kan membutuhkan curah hujan sekitar 150 mm per bulan. Jadi kalau 150 mm per bulan itu di dalam satu hari itu coba kita bagikan 150 dibagi 30 hari. Itu ada sekitar 5 mm ya, 5 mm per hari. Nah, jadi harus diingat total daripada curah hujan per hari itu adalah 5 mm per hari. Jadi kalau 10 mm per hari juga bisa. Nah, apabila tidak memenuhi kriteria tersebut di dalam bulan ini atau di bulan kemarin itu curah hujannya tidak menyentuh minimal 150 meter per bulan. Nah, mohon hati-hati untuk kawan-kawan semua. Ini juga merupakan ilmu ya. Jadi nanti untuk kedepannya 6 bulan ke depan dan 24 bulan ke depan itu akan terjadi tren penurunan penurunan produksi TBS ya. Karena ada efek daripada moisture deficit yang terjadi pada bulan Juli dan pada bulan Agustus gitu ya. Jadi kalau total dia dari Juli, Agustus itu di bawah dari 150 mm semuanya dijumlahkan. Nah, itu sangat berdampak pada 6 bulan ke depan atau 24 bulan ke depan. Nah, apa menjadi mitigasi kita untuk mengurangi efek daripada moisture deficit 6 bulan ke depan dan 24 bulan ke depan ini? Yang pertama, hindari pruning berlebihan. Kalau tidak akan dipanen itu tandan buahnya, TBS-nya, jangan di-pruning. Kemudian jangan disemprot semua rumput. Jadi harus konservasi tanah juga harus dilakukan ya. Kemudian soil conditioner itu lebih bagus diaplikasikan pada bulan-bulan ini. Soil conditioner itu maksud saya pupuk organik ataupun pupuk hayati, nah seperti gitu. Kemudian aplikasi pupuk yang bersifat mesnya terlalu kecil sehingga dapat berdampak pada fitotoksisitas kepada akar tanaman itu harus dihindari. Nah, ini juga yang menjadi jawaban dari itu Bapak coba lihat di scroll ke atas tadi. Ya, ada dari Pak Eza nih, mau tanya untuk Abu Janjang amankah untuk pemupukan musim kemarau? Nah, sebaiknya harus dihindari dulu
untuk aplikasi Abu Janjang. Abu Janjang itu bunch S ya, berarti tandan buah TBS yang dibakar ya, hasil pembakaran tersebut. Itu untuk musim kemarau mohon dihindari dulu karena dapat menyebabkan bahasa umumnya panas ya, panas terhadap tanaman, terhadap akar tanaman, karena tanah di musim sekarang ini kan sangat kering ya, jadi airnya juga tidak banyak, air tanahnya juga tidak banyak, sehingga tidak reaktif dia. Jadi kalau reaktif dia langsung kontak ke akarnya gitu. Apalagi Abu Janjang ini kan bersifat menyerap air juga gitu. Jadi dia akan menyerap kelembapan dari sekitar rhizosfer ya, dari permukaan tanah tersebut ya, sampai kedalaman perakaran daripada tanaman kelapa sawit gitu. Jadi jawabannya jangan dulu diaplikasikan Abu Janjang untuk musim kemarau ini. Kalau ada TBS ya, TBS itu sangat bagus. Kemudian ya peletakan tunasan itu mohon lebih diperlebar lagi supaya menahan evapotranspirasi daripada tanah, seperti gitu Pak. Oke, begitu ya Pak Eza, sudah terjawab. Jadi sebaiknya jangan dilakukan dulu nih pemupukan Abu Janjang. Oke, ini ada dari, kita lihat dulu ya, pertanyaan dari teman-teman sawit. Ini ada dari Pak Sujito, kalau sekam bakar gimana Kak kalau musim kemarau ini? Gimana nih Pak? Nah sama aja prinsipnya, sekam bakar itu kan hasil daripada pembakaran juga ya. Jadi dia ini kan mengandung debu, mengandung abu ya. Dia ini kan sangat justru menyerap air ya. Nah jadi kalau dia diaplikasikan ke tanah, dia itu akan menyerap kelembapan dari tanah tersebut, sehingga kelembapan untuk akar sekunder, akar tersier, kemudian akar bulu-bulu akar ya, bagian akar yang paling halus itu yang berguna untuk menyerap tanaman, menyerap nutrisi dari dalam tanah dan air, itu juga akan dampaknya terkena ke situ gitu. Jadi sekam bakar ini jangan dulu diaplikasikan pada musim kemarau gitu. Oke, begitu ya Pak Sujito, sekam bakar sama tadi apa tadi Pak ya? Abu Janjang. Oh, Abu Janjang Ya. sebaiknya jangan dulu diaplikasikan. Iya, kalau mau diaplikasikan, aplikasikan seperti yang saya sebutkan tadi, bunch S ya. Bunch S. Ya, atau Bapak lahannya berapa hektar nih? 1 hektar, 2 hektar kah? Kalau 1 hektar, 2 hektar, saya rekomendasikan bisa ini ya, kalau Bapak dekat sama tukang jual gorengan kan, itu tandan-tandan pisangnya itu bisa diaplikasikan ke piringan. Kan biasa mereka itu jual gorengan pisang itu kan bukan di kupas satu persatu ya, masih lengket kan di tandannya utuh gitu kan. Nah itu bisa diaplikasikan. Cuman ide-ide seperti gini kan tidak direkomendasikan di perusahaan swasta besar gitu. Jadi kalau 5.000 hektar kan dari mana tandan pisang datang gitu kan? Satu pokok pisang juga menghasilkan 1 tandan pisang kan gitu. Nah tapi ini kan kita bekerja dengan mitra smallholders ya di bawah 50 hektar. Kadang ada petani yang punya 2 hektar, 4 hektar. Nah itu sampah-sampah organik dari sampah rumah tangga itu juga bisa diaplikasikan sekarang gitu. Oke, berarti Ya. di sekitar piringan Pak Iya, yang mengelilingi piringan. Iya, sama aja prinsipnya dengan TBS kan. Tapi karena TBS mungkin juga susah dicari. TBS itu sudah banyak hasil penelitian yang menunjukkan aplikasinya sangat bagus ke tanah ya. Karena mengandung mengandung kalium, itu bisa juga digunakan untuk substitusi MOP. Kemudian juga mengandung nitrogen ya. Bisa juga menjadi substitusi AS. Nah, untuk aplikasi tandan kosong itu 250 kg per pounds ya, atau setara dengan 2 ton per hektar. Kalau SPH-nya sekitar 140 sampai 148 pokok per hektar ya. Jadi gitu. Oke, begitu ya Pak Sujito. Ini ada dari Pak Komar, dosis pupuk untuk TBM 8 bulan berapa nih Pak? Dosis pupuk untuk TBM 8 bulan. Sebenarnya TBM 8 bulan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1 kilo NPK, 1 kilogram NPK 15 Pak gitu. Nah itu untuk ininya ya. Tapi diusahakan. Nah ini perbedaan aplikasi pupuk pada kawasan TBM dan aplikasi pupuk pada kawasan TM ya. Kalau pada kawasan TM pada saat musim kemarau ini saya merekomendasikan pupuk yang bersifat menyerap kelembapan sangat tinggi seperti IRP, dolomit, bunch es, boiler es. Itu sebaiknya harus ditunda dulu. Tapi kalau TBM ini kan tanaman yang masih balita ya. Jadi memang harus mendapatkan rutin aplikasi pupuk. Nah jadi saya merekomendasikan NPK karena NPK merupakan pupuk yang lengkap ya. Jadi kan dia kan masih TBM, jadi harus mendapatkan N, P dan K dalam bersamaan. Kenapa saya menyebutkan 15 15 15? Karena unsur hara makronya semua di situ setara 15 15 15 karena Bapak juga belum menginformasikan, belum ada informasi daripada hasil analisa tanahnya, kondisi tanahnya seperti apa dan jenis tanahnya seperti apa gitu. Nah, biasanya ada beberapa jenis tanah dengan kondisi T-nya sudah tinggi gitu atau mungkin bekas replanting dulu di mana TM tuanya dulu mendapatkan aplikasi P yang lebih banyak, mungkin bisa mendapatkan NPK jenis yang apa itu ada 15726 yang seperti gitulah, pokoknya P-nya yang kecil kan yang lebih tinggi. Nah gitu. Jadi ini masih lama waktu kan. Jadi kalau Pak Komar punya masih melihat live ini ya, bisa dibalas jenis tanahnya seperti apa dan lokasinya di mana, kemudian ya seperti gitu Pak, jenis tanahnya gitu. Oke, boleh Pak Komar di komen-komen nih. Oke, ini ada dari, kita baca satu-satu ya. Dari Pak Yasir Ahmad. Dok, kalau pelepah kering kita kumpulkan ke pohon sawit gimana biar lembab di piringannya? Gimana nih Pak? Itu Yasir Ahmad, coba lihat profilnya, itu teman saya bukan. Oke, Pak Yasir. Oh bukan, saya kira Yasir yang bekerja di STA Palembang. Dok, kalau pelepah kering kita kumpulkan ke pohon sawitnya gimana Bang biar lembab? Nah itu benar Pak, itu merupakan salah satu strategi untuk mengurangi evapotranspirasi dari tanah dalam kondisi musim kemarau ini. Itu kan dia akan menahan penguapan air ya, istilahnya penguapan air gitu. Nah salah satunya lagi dengan mencegah overdosis dari atau overspraying dari herbisida ya. Jadi hentikan dulu sementara untuk overspraying herbisida. Jadi yang dipangkas itu hanya anak kayu ya, gulma berkayu seperti Melastoma malbastricum, Lantana camara, kemudian Chromolaena. Jadi yang dibasmi itu ya sebagusnya itu. Kemudian anak-anak kayu seperti apa sih itu namanya, tenggek burung, ya seperti gitu. Oke, begitu ya Pak Yasir Ahmad ya dari Pak SAT, Dok Sawit Oh Saya. itu Pak Yasir Ahmad biar lembab di piringannya, iya betul. Tapi bukan diletakkan di piringan Pak ya, di ini ya, di gawangan mati ya, di interpumps, di jarak antara sawit ya. Oh, berarti bukan di sekitar piringan Bukan ya lah, Pak ya? bukan pelepah kering itu kita bukan di piringan Pak. Piringan itu kan untuk aplikasi pupuk. Oke, begitu ya Pak Yasir. Ini dari Pak SAT. Dok, sawit saya batuk-batuk. Aduh, sawit batuk-batuk gimana nih Pak SAT? Dari Mungkin ini saya kira Pak SAT-nya yang batuk-batuk. Soalnya kan sekarang musim kemarau ya. Banyak debu. Iya, Kak Gung Suju, kalau beli tapi diantar kakaknya sampai rumah bisa nggak? Aduh, kalau saya ngantar nggak bisa nih. Tapi teman-teman sawit kita infokan, kita ada yang namanya toko keliling. Saat ini toko keliling kita itu ada di Kampar dan juga Pelalawan. Dimana toko keliling ini teman-teman sawit bisa beli herbisida dan juga pupuk langsung diantar sampai rumah nih. Yang pastinya bebas ongkir dan dengan harga yang spesial. Jadi kalau teman-teman sawit, kalau mau nih didatangi
toko keliling kita, boleh diinfo alamatnya, atau kawan-kawan sawit boleh mengisi form yang ada di keranjang biru di ujung kiri bawah live kita ini. Boleh diisi teman-teman, kita akan bantu informasikan. Yang mana ujung kiri bawah ya? Gimana Pak? Ujung kiri bawah ini. Iya di sini. Oh gitu. Iya. Oke, sama banyak Nah itu juga Pak yang Gung, cantik. Pak Gung Suju lokasinya di mana? Boleh komen-komen nih. Iya, mulai lokasinya di mana? Karena kan kalau di Kampar kan masih bisa ini ya ikut toko sawit. Iya benar. Oke, ini ada dari Kak Eca, kapan toko keliling ke Duri Kak? Oke, nanti kita akan infokan ya Kak Eca kapan kita bakal ke Durinya. Saat ini kita masih ada di Kampar dan juga Pelalawan. Oke, ini ada dari Pak Dery. Kalau sawit busuk sebelum masak itu kendalanya apa Bang? Sorry. Sawit busuk sebelum masak itu kendalanya apa? Jadi sebenarnya sawit itu sangat jarang busuk. Pembusukan itu apa sebabnya? Pembusukan itu adalah masuknya sejumlah massa air ke dalam bahan organik sehingga memancing mikroorganisme sehingga menimbulkan kelembapan dan memancing organisme patogen primer, sekunder untuk melakukan pembusukan ke dalam buah kelapa sawit, ke dalam brondolannya itu ya, atau fruitletnya. Nah, kalau sawit busuk sebelum masak itu berarti ada air masuk ke dalam tandan tersebut, ke dalam fruitlet tersebut ya, ke dalam buahnya. Nah, biasanya sangat susah masuk air ke dalam sawit. Kenapa? Karena sawit itu sendiri mengandung minyak. Minyak itu kan hidrofob ya. Itu kan mengusir air ya. Coba dicampurkan air dengan minyak, pasti kan berpisah gitu. Bakal bisa bersatu. Nggak bakalan ya? bikin bersatu. Nah, makanya air itu jarang terserap masuk ke dalam tandan. Nah, apa cara prosesnya bisa masuk ke dalam tandan tersebut? Yang pertama, apabila polinasi tidak berjalan lancar, maka akan terbentuk buah-buah Parthenocarpi, di mana buah Parthenocarpi ini kadar minyaknya sangat rendah dibandingkan dengan kadar minyak normal. Coba lihat buah Parthenocarpi ataupun buah landak, itu kalau kita potong melintang ya, terus kita gesek tangan kita ke mesokarpnya atau ke daging buahnya itu tidak akan terasa berminyak licin. Itu sama kayak jambu biji kita kupas. Nah, dia tuh seperti basah-basah berair gitu, kesat. Nah, itu sangat buah landak atau buah Parthenocarpi tersebut itu kondisi seperti itulah di mana air gampang masuk ke brondolan tersebut. Nah, itu yang menyebabkan pembusukan gitu. Nah, seperti gitu, Bang. Cara mengatasi gimana nih Pak biar nggak terjadi buah landak itu? Nah, cara mengatasinya yang pertama bagusnya Pak Dery ini jelaskan tanamannya usia berapa, kemudian lokasinya seperti apa gitu kan. Nah, cara mengatasinya memang itu kan karena dari polinasi yang kurang ya. Kalau polinasi yang kurang berarti Elidiobiusnya kurang di dalam 1 hektar tersebut. Jadi kalau populasinya itu kan harus minimal 20.000 per hektar gitu. 20.000 per hektar dengan syarat bunga jantan juga tersedia gitu. Jadi kalau tidak ada bunga jantan atau sedikit gitu kan, rasionya tidak mencukupi, rasionya kan 2:14 ya di dalam 1 hektar ya. Itu sudah cukup gitu. Anthesis male flowers itu di dalam 1 hektar sejumlah tersebut. Nah, gitu Pak. Itu salah satunya untuk aplikasi polinasi, dan saat ini kan memang di perusahaan perkebunan kan ada metode hatch and carry, metode penangkaran Elidiobius dan seperti gitu, atau bisa menggunakan polinasi buatan. Dan ada beberapa prinsip yang memang susah kita kendalikan karena ini adalah kondisi lingkungan, menyebabkan populasi Elidiobius itu sangat sedikit. Jadi gini Mbak Naya, kemarin kita kan pulang dari Bonjol ya, dari Dharmasraya. Nah kan kita ke lapangan ya. Nah kita lihat di situ kan sawitnya kan bersambung-sambung ya, hektarannya ya. Jadi nggak ada sekat seperti nggak ada hutan, nggak ada vegetasi lain, nggak ada karet. Nah itu yang saya jelaskan.
kalau semua satu hamparan itu dibabat dan usianya masih TBM sampai usia 7 tahun, nah itu sangat susah mendapatkan sumber eledobius. Nah begitu, itu yang sangat susah dikendalikan. Kenapa sekarang prinsip-prinsip perkebunan swasta itu melakukan replanting secara berkala, periode 400 hektar, kemudian di sebelahnya ada TM tua. Nah TM tua ini akan menjadi sumber eledobius secara alami daripada melakukan penangkaran, melakukan polinasi buatan. Nah seperti itu proses-proses pembelajaran gimana caranya untuk mengkonservasi eledobius dan oil palm sustainability gitu. Oke, begitu ya Pak. Ini ada dari Pak Eza tadi nih. Untuk jangkos gimana Pak untuk menahan kelembapan sawit umur 1,5 tahun? Bisa, itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Bunch S tadi bukan Pak? Itu jangkos. Oh, itu jangkos, tadi ya. kan tadi kan bunch S ya. Ya, bunch S itu kan abu janjang ya. Ini kan jangkos ya. Jangkos bisa menahan kelembapan sawit umur 1,5 tahun betul. Tapi dengan dosis 20 ton per hektar ya. 20 ton per hektar coba dibagikan 20 ton per hektar 20.000 ya. 20.000 kilogram dibagikan 148 ya. 135 135 kilogram per 135 kilogram per piringan. Kalau itu usianya umur 1,5 tahun ya. Nah tapi harus diingat, ini juga ilmu juga ya. Pada saat mengaplikasikan tankos itu seminggu lagi tolong diaplikasikan N ataupun ZA. ZA ini sekitar 0,5 sampai 1 kg ya. Tepat di piringan tersebut ya. Mungkin di batas aplikasi tanko tersebut ya, di luar lapisannya ataupun di dalamnya, yang penting dekatan. Kenapa? Karena jankos ini kan bahan organik. Nah, jadi bahan organik ini akan terurai di dalam tanah, akan terurai di dalam tanah dengan memanfaatkan bakteri yang ada di dalam tanah, yaitu Nitrosomonas ataupun Nitrobacter, untuk menguraikan dia menjadi ion-ion nitrat yang bisa terserap ke dalam akar tanaman. Nah, jankos ini N-nya itu larut 4 sampai 6 bulan. Kalau kita tidak mengaplikasikan sumber nitrogen, maka mikroorganisme Nitrosomonas dan Nitrosobacter ini akan memanfaatkan nitrogen yang ada di dalam tanah untuk sumber penguraiannya dia gitu. Kalau si Nitrosomonas Nitrosobacter ini memanfaatkan nitrogen untuk menguraikan bahan organik di tankos, akhirnya tanaman sawit itu menjadi kekurangan nitrogen dalam jangka yang berkala 4 bulan ke depan. Nah, ini yang menjadi jawaban kenapa 4 bulan ke depan tersebut kadang ada aplikasi jankos malah tanamannya menjadi menguning. Nah, itu menjadi penyebabnya gitu. Tapi setelah menguning, dia seperti boosting up itu 5 sampai 6 bulan, 7 bulan itu menjadi hijau lebih bagus lagi dia. Nah, gitu. Tapi kalau manajemen membukukannya oke. Nah, itu hal tersebut tidak masalah, tapi untuk mengatasi tersebut kadang mungkin tanaman yang kita aplikasi di jangkos ini juga bukan tanaman yang kurang sehat. Jadi periode di mana mikroorganisme memanfaatkan N di dalam tanah sehingga menunda penyerapan N ke dalam tanaman. Nah, di situ akan menyebabkan tanaman menjadi kurang sehat. Nah, jadi Pak Eza ya dan kawan-kawan sawit lainnya, tolong prinsipnya aplikasi jankos harus disertakan dengan aplikasi pupuk yang mengandung N, yaitu ZA ya. Oke, itu jarak waktunya berapa tadi Pak? Seminggu ya? Boleh seminggu. Setelah jangkos? Iya, seminggu. Oke, begitu ya Pak Eza. Iya, karena hasil penelitian menyebutkan N di dalam N di dalam tankos itu lama larutnya gitu, 4 sampai 6 bulan. Oke, begitu ya Pak Eza. Ini dari Kak, banyak nih komennya nih Pak.
excited nih teman-teman kita pada pagi hari ini ya. Ini ada dari Kazilka Indra. Pekanbaru gudang di mana Kak? Nah untuk di Pekanbaru kita gudangnya ada di Jalan Garuda Sakti, Prima Center, di jalannya di sebelah UK itu ada gedung putih. Nah di situ gudang kita. Boleh Kazilka kalau mau ke gudang kita mau lihat-lihat produk boleh datang nih, boleh mampir, boleh diisi Kak formnya. Ada form biru, keranjang biru di sebelah ujung kiri bawah, boleh diisi, nanti kita bantu hubungi atau kita bantu share log begitu Kak Zilka. Sana ada herbisida, ada pupuk juga ya? Iya begitu. Nih ada dari, kita lihat komen yang lain. Nih ada Pak operator tambang, pupuk apa yang bagus untuk musim kemarau ini Dok? Tadi udah dijawab pupuk Pak ya. Organik Pak. Pupuk organik ya intinya Pak ya. Iya. Oke, ini selanjutnya ada hamba Allah nih. Varietas yang cocok untuk ukuran 8x9 Kak. Konturnya flat kah atau flat kah atau berundak atau bergelombang di atas 6 derajat? Di Baipy Topaz 3 masih bisa. Nah, Topaz 3 Pak ya? Iya, Topaz 3 masih bisa. Oke. Jadi kita sarankan Bapak memakai untuk memakai Topaz 3. Nah, kebetulan kita di Sawit Pro juga ada nih Pak Topaz. Kita tersedia Topaz 1 dan juga Topaz 3. Topaz 1 kita indennya itu selama 30 sampai 40 hari dan Topaz 3 30 sampai 90 hari. 90 sampai 100 hari, sorry. Jadi Pak hamba Allah jika mau membeli topasnya Pak boleh nih DM kita atau isi form di keranjang biru di ujung kiri bawah. Oke. Ukuran 489 coba dibagikan 10 berapa populasi per hektar? 1 hektar 10.000 meter kuadrat bagi 8 bagi 9. Berarti 8 9 54 berapa? Populasi berapa? 10.000 kali. 10.000 dibagi 8 bagi 9 sama dengan 138. berarti agak lebih renggang ya. Itu flat, tanamannya flat kah? Arealnya flat kah ya? Rata ya? Kalau rata coba Topaz 3 bisa sih, tapi variasikan dengan ini Pak, coba di Baipy PPKS. Oke. Atau di Baipy Lorsum ya, di Baipy Bahlias. Oke, begitu ya Pak hamba Allah. Nih dari Pak Komar tadi apa nih Pak ya? Jenis tanahnya mineral. Coba lihat skor ke atas itu Pak Komar Lupa kita nih. apa? Mineral tanahnya Pak Komar tadi nanya dosis pupuk untuk TBM 8 bulan. Tanahnya mineral. Oke, berarti benar jadi jawabannya tadi. Oke. Selanjutnya. Kali 15. Oke, begitu ya Pak Komar. Ini dari Pak Bas nih. Dok, mau tanya sawit umur 25 tahun masih produktif, tapi saya mau replanting. Bagusnya kayak mana, Dok? Oh, perusahaan swasta menerapkan adanya scoring untuk menentukan apabila dia sudah layak di replanting atau tidak. Scoring di penerapan di perusahaan swasta itu adalah perkalian antara SPH, existing SPH ya, existing SPH, kemudian Ganoderma disease, kemudian TBS, kemudian apa lagi ya? Ada beberapa faktor. Kenapa penyakit Ganoderma menjadi bagian yang paling penting untuk mengevaluasi lahan yang sudah layak di replanting atau tidak? Itu karena Ganoderma itu cepat menyebarnya, ya. Jadi dalam 1 tahun itu kan kurvanya kan meningkat ya, kurva apa gini sigmoid ya, yang huruf gini apa kurva apa? Sigmoid bukan? Ya seperti gitu. Dia itu cepat meningkatnya. Kemudian SPH-nya biasanya SPH di bawah 100 palm per hektar itu sudah layak di planting dan produksi TBS per ton per hektar per tahun berapa Pak gitu. Jadi ada kriteria. Jadi kalau Ganodermanya sudah sangat tinggi di area tersebut, kemudian SPH-nya juga sudah sangat rendah, seperti saya jelaskan tadi sudah di bawah 90 ya. Sudah di bawah 90, kemudian apa lagi ya? Ganoderma disease, produksi TBS-nya juga sudah di bawah 15 ton per hektar per tahun. Nah itu sudah layak di replanting ya.
Oke, begitu ya Pak Bas, banyak kriteria dan indikator Pak Iya. ya. Bagaimana kita menentukan apakah ini harus di-planting atau belum? Iya, ada scoringnya itu. Iya, gitu ada nanti. scoringnya. Oke Pak Bas, mungkin kalau boleh mau tanya-tanya lebih lanjut boleh diisi ya Pak ya, form di kemudian, ujung kiri. Penerapan dari replanting ini juga yang pernah kita lakukan di perusahaan swasta itu seperti pengurangan dosis pupuk ya. Jadi kalau di replanting 2 tahun setahun lagi itu biasanya MOP-nya ataupun KCL-nya sudah kita kurangi 50% ya dari dosis yang dianjurkan gitu. Jadi misalnya total daripada MOP itu kan misalnya 2,25 kg per palm per tahun. Nah itu secara kalkulasi kita hitung. Tapi untuk tahun depan karena akan di replanting 2 tahun lagi, maka kita akan menguranginya menjadi 1,75 atau 1,5 kilogram per palm untuk MOP gitu. Nah Pak Bas kalau ada mau dipertanyakan lagi mungkin bisa DM atau tanya-tanya dari dokter sawit WhatsApp bisa. Oke Pak Bas, ini ada dari Pak Ismet nih, asam humat bagus nggak untuk sawit Kak? Banyak sering ditanyain ya Pak ya, Iya. asam humat ini. Asam humat saya rasa untuk tanah mineral mungkin bagus, tapi untuk tanah gambut, karena tanah gambut juga punya asam humat juga ya, jadi redan dan berlebihan, jadi sebaiknya jangan diaplikasikan. Kayaknya ini menjadi bagian dari topik podcast aja sebaiknya asam humat. Iya, menarik untuk dibahas nih Iya, Pak ya, nanti asam kita humat bahas ini ya. ya asam humat ya. Iya. Dan juga teman-teman nanti rajin-rajin aja ikut podcast. Kemarin kita bahas mengenai fisiologi tanaman kelapa sawit, cara pembungaannya. Nanti nextnya kita jadwal podcast kapan ya? Setiap hari Jumat biasanya Pak. Cuman saat ini kita lagi penyesuaian jadwal lagi nih. Nanti kalau misalnya ada jadwal terbaru kita infokan ke teman-teman sawit semua ya. Nanti ada topiknya perbedaan antara aplikasi ZA dan urea. Karena sering banget yang menanyakan perbedaan ZA dan urea. Ada juga amonium nitrat dan amonium sulfat. Itu kan bagian daripada ZA juga ya. Nah itu juga ada jadi. Kemudian asam humat juga nanti. Oke, nanti Pak Ismet untuk jawaban lebih lanjut kita bantu jawab melalui DM atau boleh saksikan podcast kita ya Pak. Nanti untuk jadwal kita bantu kita informasikan kembali. Oke, dari Pak Tonang nih, pupuk apa cocok untuk tanah gambut Kak? Tanah gambut Pak? Aduh, menjelaskannya ini sangat panjang sekali ya. Mungkin boleh sekilas aja nih. Sekilas saja, pupuk apa yang cocok untuk tanah gambut? Yang pasti secara alami tanah gambut itu sangat rendah kandungan K-nya. Jadi K MOP harus tinggi, lebih high ya. Jadi harus lebih tinggi di tanah gambut itu sekitar 2 kali 6. Berapa 2 kali 6 nya? 2 kg 12. Serius lah. 2 kali 6 12 ya. 4 kali 6 2,4. 4 kilo. 4 kilo per tahun. 4 kilo per tahun MOP-nya. Untuk tanaman di usia lepas daripada 4 tahun ya, 4 kilo sudah bisa. Jadi kalau diaplikasikan 3 rotasi, 4 kilonya jangan langsung di satu waktu bersamaan ya Pak ya. Iya, racun. Iya. Jadi meracuni, dibagi 3. Jadi 1,5 gitu ya. 1,5, 1,225, 1,25 kurang lebih seperti gitu. Ada 1,75 nanti. Berarti 3 kali aplikasi nih Pak ya? Iya. Tidak langsung 4 sekali dalam satu waktu yang sama. Betul. Kemudian dipastikan koper dan zinc harus masuk ke dalam tanah gambut. Kenapa? Karena koper dan zinc itu diikat sama fosfat di tanah gambut. Jadi ketersediaannya sangat rendah ya. Kemudian N itu kan N itu tidak usah terlalu tinggi di tanah gambut, itu dia cukup sekitar 0,9 kg, 0,9 sampai 0,95 kg per pound per year. Jadi gambut itu kan merupakan pelapukan dari bahan organik ya. Jadi seperti bahan organik itu kan serasah daun, kemudian pembusukan dari jutaan tahun lalu, ribuan tahun lalu,
tanaman-tanaman itu kan mengandung selulose kan, lignin, apalagi bahan penyusun di insan tumbuhan, lignin, selulose, hemicellulose, berarti dia mengandung protein. Kalau terurai dia mengandung asam amino nitrogen. Nah itu yang menyebabkan gambut itu pada dasarnya N-nya sangat tinggi gitu. Nah jadi untuk gambut tidak usah dipakai N yang terlalu tinggi gitu. Iya. Oke, begitu ya Pak Mister Tonang. Dan lebih bagus untuk ketepatan dosis, sebaiknya Pak Tonang menggunakan hasil analisa daun untuk rekomendasi pemupukan di tanah gambut, Pak. Oke, kita di Sawit Pro juga ada Pak ya, analisa daun dan tanah. Ada. Iya, kita punya paketnya Pak, nanti bisa digunakan dan Bapak akan mendapatkan laporan rekomendasi pemupukan yang tentunya disusun oleh agronomis berpengalaman kita. Boleh Pak Mister Tono, nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh diisi formnya Pak ya. Di ujung kiri bawah itu ada form, ada kotak, ada keranjang biru nih, boleh diisi nama dan juga nomor handphone. Mungkin dari Pak Yasir Ahmad, kualitas untuk pupuk tanahnya jenis tanah liat, bagusnya pakai pupuk apa Dok? Kualitas tanah itu bagusnya pakai pupuk apa Dok? Tadi pertanyaan sebelumnya Pak Yasir Ahmad. Iya Pak ya? Yasir nanya apa ya, kita lupa nih teman-teman. Sambungan tadi ya. Oh ini yang beda pertanyaan, beda Pak Kering tadi. ya. Nah itu Pak, tanah liat Bapak seperti Bapak provinsi apakah? Biasanya tanah liat ini kan macam-macam jenisnya ya kan, pengamatan secara mata kita aja yang melihatnya tanah liat kan. Jadi sama seperti kita mengatakan biru kan, warna biru itu ada biru tua, biru toska, biru muda lah, apalah kan banyak. Kalau tanah liat ini kan kalau dibawa ke lab kan secara tekstur kan bisa jadi dia clay loam, sandy clay loam, clay murni, tanah liat murni. Biasanya semakin lihat aja topografi Pulau Sumatera ya. Jadi bayangkan topografi Pulau Sumatera sekarang dibentangkan Pulau Sumatera itu dari barat ke timur, berarti mulai dari Padang sampai ke Pulau Rupat atau Padang sampai Bangkinang gitu. Nah, semakin ke arah Sumatera Barat sana, itu kandungan liat akan semakin tinggi. Udah kayak jurusan, udah sok pintar kali ini. Ya untuk sebatas statement kayak gitu saya berani bilang gitu ya, karena semakin ke timur itu semakin kawasan rendahan, kawasan gambut akan semakin tinggi. Berarti tanah akan bercampur dengan pasiran, dengan lempung. Nah jadi kalau Bapak bisa mengatakan tanahnya seperti lokasinya di mana, mungkin saya bisa kurang lebih mendapatkan informasi tanah liatnya seperti apa. Nah kualitas tanah liat itu bagusnya pakai pupuk apa Dok? Untuk pupuk K yang pasti MOP juga. Kemudian kandungan fosfat bisa lebih tinggi di tanah mineral, bisa sampai 2 sampai 2,5 IRP ya Pak. Nah itu makanya saya bilang fosfat ini kan ada IRP, ada TSP ya, TSP yang lebih reaktif. Kalau tanah Bapak secara alami kurang fosfatnya, kita kan bisa merekomendasikan TSP gitu. Kemudian koper dan zinc nggak usah, itu tergantung hasil analisa daun. Kemudian untuk pupuk yang aman saya rekomendasikan ZA gitu. Nah Bapak bisa merekomendasikan, Bapak bisa pakai urea, tentu saja bisa, dengan syarat kondisi tanahnya sangat sesuai ya. Jadi mungkin tanahnya sandy clay loam atau tanah liat lempung berpasir. Itu coba dibayangkan ya, jadi itu di atasnya permukaan tanah itu vegetasinya itu ada rumput jukut pahit, seperti lapangan golf ya. Nah itu berarti kelembapan tanah sangat terjaga di area tersebut ya. Jadi kalau rumputnya suasananya seperti lapangan golf ya, tertutup dengan rapi, kemudian bersih, bebas dari gulma berkayu. Nah itu oke diaplikasikan urea. Kenapa? Karena urea ini kan cepat menjublin ya. Jadi buangan ataupun kehilangan daripada
pupuk urea ini akan terminimalisasi karena langsung diserap oleh tanaman karena kelembapan tanah sangat sesuai gitu Pak. Oke, begitu ya Pak Yasir Ahmad. Dia dari Pak Khairul nih. Kenapa pupuk sawit pro sering gak ready stok Kak? Boleh diinfokan Pak yang gak ready ini apa nih? Boleh kita bantu infokan ke tim gudang kita nanti Pak ya. Akin dari Pak Faktur Rozak, pemesanan ke Camba dia bisa lewat. Oke, jadi pemesanan ke Camba kita itu melalui toko sawit ya Pak ya. Nanti untuk pemesanannya kita bisa bantu untuk informasikan. Bapak boleh DM kita atau isi form di ujung kiri bawah yang keranjang biru itu Pak. Untuk melalui toko oranye kita itu belum bisa. Jadi Bapak boleh nanti kita bantu untuk pemesanannya Pak ya. Ini ada dari Bapak bukan DPR. Cara mengatasi pucuk sawit yang dimakan tupai. Lokasi di mana Pak? Yang sering dimakan tupai, Bapak di Kampar kah atau di Keritang Bawah Indragiri Hulu? Nah coba biasanya ini tergantung lokasi juga. Jadi kalau seperti di Belitung itu kan pulau ya. Nah karena Belitung pulau, jadi itu kan ada bordernya laut. Jadi hewan lain juga tidak bebas keluar masuk gitu ya, karena ada bordernya laut gitu. Bahkan sejenis ular aja juga sedikit di Belitung gitu ya. Yang pasti yang bebas keluar masuk ke Pulau Belitung itu hewan apa Mbak? Kalau bordernya ya? pulau, burung lah. Oh iya, Kan? iya benar. Terbang ya kemana pun ya bisa sih Pak. Iya. Biasanya burung elang kan yang makan tupai itu kan. Nah, tapi kalau di Belitung harimau juga gak ada, maksudnya yang kayak hewan karnivor pemangsa tupai gak ada. Itu biasanya ditembak, diburu. Berarti nggak ada apa ya Pak ya, semacam solusi lain begitu ya? Tergantung lokasi. Iya, Pak ini yang Pak bukan DPR ini yang pasti nggak di Jakarta ya, kan bukan DPR, nggak pasti di Jakarta. Nah lokasinya di mana dulu Pak? Kalau di Belitung, oke, bisa ditembak karena karena lokasinya karena lokasinya border, jadi tidak ada pergerakan daripada musuh alami daripada tupai tersebut. Nah tapi kalau dia di tempat lain, boleh dipakai semacam rekaman suara di mana panjang gelombangnya sangat mengganggu sama tupai ya. Coba bisa dicari-cari di YouTube gitu Pak. Kemarin saya juga sudah pernah mempelajari gitu. Karena kalau memakai racun ini kadang tupai juga ini kan sudah mamalia tingkat tinggi ya. Jadi hewan ini sudah lebih pintar gitu. Jadi kadang nggak dimakan dia, apalagi cara pengaplikasian umpan kita tidak bagus gitu. Kesuksesan daripada aplikasi umpan di mana umpan tersebut tidak ada bau manusia sama sekali gitu. Nah, bau manusia ini seperti apa? Bau keringat. Kemudian yang mengaplikasikannya itu merokok sambil aplikasi umpan, udahlah itu juga dimakan tupai itu. Oke, begitu Pak, bukan DPR ya. Ini ada dari tulisan Jepang ini. Apakah benar kelapa sawit menggunakan kultur jaringan? Semi Pak. Jadi kalau kita mengetahui ada beberapa varietas kelapa sawit itu kalau dikatakan dia semi klon ya Pak. Kalau dia semi klon itu menggunakan kultur jaringan. Jadi biasanya kalau kultur jaringan ini kan perkembangbiakan vegetatif ya. Nah jadi dia ini kan berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan, jadi memangkas umur fisiologi daripada tanaman sawit. Kemudian satunya lagi adalah apa gunanya menggunakan kultur jaringan? Ini penting ya. Yang pasti homogen Pak. Jadi gunanya kultur jaringan itu supaya kita mendapatkan satu jenis varietas ataupun satu galur daripada tanaman yang homogen pertumbuhannya. Jadi dia homogen gitu, tingginya sama,
Jadi nanti kalau untuk memanen, kemudian untuk mupuk, egrek atau tunasan itu tidak turun naik untuk memperpanjang dan memperpendek daripada si egreknya tersebut. Itulah yang makanya menggunakan kultur jaringan. Jadi pertanyaannya Bapak yang berbendera Jepang ini ya, apakah benar kelapa sawit menggunakan kultur jaringan? Benar, tapi tidak 100%. Makanya banyak sekarang baca-baca di brosur itu semi clone. Kenapa tidak menggunakan 100% kultur jaringan? Karena ketahanan genetiknya akan patah atau turun sehingga mudah terserang penyakit. Seperti gitu Pak. Oke, begitu ya Pak ya. Ini ada dari Pak Tirta, sawit banyak bunga jantan, bagaimana solusinya? Gimana? Umur berapa dulu Pak? Umur berapa dulu nih Pak? Boleh diinfokan ya? Untuk untuk taman sawitnya, karena secara alami ya Pak Tirta, karena secara alami tanaman sawit usia TBM sampai TM muda itu rasio bunga jantan dan bunga betina itu bisa mencapai 1:9, 1 bunga jantan, 9 bunga betina, atau 0,5 sampai 9,5 gitu. Nah, jadi secara alami kayak gitu. Oke, begitu ya Pak. Kalau Bapak kurang bunga jantan di areal tersebut, streskan aja tanamannya satu baris tanam, 1 biji per hektar, banyak sekali ya. 1 biji per 5 hektar. Cara menstreskannya, kurangi jumlah pelepahnya, nanti dia akan keluar bunga jantan. Oke, begitu ya Pak Tirta. Ini dari Pasunan Gambut. Kapan kali ke Inhu Kak mau pesan pupuk? Untuk saat ini kita ke Inhu belum ada ya Pasunan ya. Mungkin nanti jika ada kita boleh informasikan kapan toko keliling ke Inhu. Atau Pasunan kalau mau pesan pupuk nih boleh kita bantu nanti melalui aplikasi kita. Boleh Pak Sunan diinfokan atau di DM atau diisi formnya Pak, di ujung kiri bawah itu ada warna biru, boleh diisi. Nanti kita bantu untuk pemesanan pupuknya Pak ya. Pak Pinang Raya nih, daerah mana Kak? Saat ini kita ada di Pekanbaru nih Pak. Kantor kita ada 2 di Jalan Sudirman dan juga di Jalan Sia 2. Kita juga ada kantor di Jambi, di Sumatera Utara dan juga Jakarta. Tapi untuk Site Pro ini udah mengcover seluruh area Sumatera ya Pak ya, hampir seluruh Hampir ya Pak ya. Yang belum mana ya? Iya. Lampung ya? Lampung udah Pak. Udah ya? Udah, Lampung kita udah, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Utara, Riau, Aceh kita udah ada itu Pak. Atau yang mau dievaluasi, ini biasanya untuk sawit bapak-bapak yang punya sawit di usia dengan luasan di atas 100 hektar, 200 hektar, itu bisa memanggil agronomi sawit pro ya untuk mengevaluasi kesesuaian lahan ya, namanya feasibility study gitu. Nah, jadi Sawit Pro baru satu-satunya perusahaan yang membebaskan agronomisnya terbang kemana-mana saja. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan swasta besar ya, saya tidak usah sebutkan ya, karena saya juga dari awalnya dulu dari perusahaan swasta besar. Agronomisnya itu ya miliknya si perusahaan tersebut, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi itunya informasinya ya di dalam perusahaannya tersebut gitu. Iya, kalau di kita agronomisnya kemanapun customer kita bisa datang nih Pak. Oh iya ya. bisa. Oke. Kemarin dari Darmasraya udah, dari Belitung juga sudah, dari Pangkalan Bun, Kalteng juga sudah. Oke, begitu ya Pak Pinang Raya. 3 menit lagi ya. Lebih Pak, dari kita mulainya jam 11 lewat. Oke. Nih ada dari, halo Kak Cantik, halo Pak Oim, selamat datang di live kita, di live Dokter Sawit. Ini ada dari Pak Sumitra. Sudah berapa hektar lahan sawitmu Bang? Waduh. Gak ada Pak. Saya hanya konsultan saja. Iya. Yang luas itu lahan customer kita Pak ya. Gak sempat mikirin sawit Pak. Mikirin sawit orang jadinya. Iya benar. Ini ada Pak Bona nih, Kak mau ngajukan lamarannya gimana? Oh, lamaran pekerjaan Pak ya. Oke, untuk lamaran pekerjaan kita boleh lihat di aplikasi biru ya. Mungkin saya nggak bisa sebutkan aplikasinya. Boleh dicek atau di web kita, web Sawit Pro. Nah di sana ada banyak lamaran pekerjaan. Oke, boleh dicek Pak Bona. Ini ada dari Pak Wanda, Om Sriwijaya apa truknya lama? Di BP Sriwijaya berarti di BP ini ya yang
mereknya yang bisa sebut perusahaan bisa ya? Enggak bisa ya? Mungkin jangan dulu. Gue saya. Oke. Berarti ini dari perusahaan yang asalnya dari Sulawesi, Sumatera Selatan itu kan. Di Sumatera Selatan dan Lampung itu kan agak Sumatera bagian selatan ke bawah itu kan curah hujan akan lebih rendah ya. Akan lebih rendah dibandingkan yang ke atasnya itu ya, Jambi, Riau, Aceh, Sumatera Utara. Jadi saya pernah komunikasi dengan yang ini bagian daripada plant breedernya Sriwijaya. Memang sih mereka mengeluarkan varietas yang lebih tahan terhadap cekaman stres lingkungan. Itu cekamannya apa? Cekaman karena kurangan air gitu ya, atau moisture deficit gitu. Nah tapi harus diingat juga tahan terhadap lingkungan stres air bukan berarti jadi kuat kan. Tahan terhadap Ganoderma bukan berarti jadi nggak bisa kena Ganoderma kan, gitu juga gitu. Apa tracknya lama bisa jadi bisa tidak ya, karena saya juga nggak pernah langsung ini ya baca data mereka, itu data internalnya mereka gitu kan. Tapi yang saya tahu varietas mereka memang dikhususkan adaptif untuk daerah Sumatera Selatan tersebut gitu. Jadi tracknya lama atau tidak saya kurang tahu, tapi dia pasti lebih adaptif lah. Oke, begitu ya Pak Wanda. Ini dari Pak Excalibur. Kak, sawit saya terbakar ketika usia tanam ke lahan sekitar 6 bulan. Apa yang harus saya buat, Kak? Usia tanam 6 bulan, Pak. Terbakar. Terbakar karena apa, Pak? Ya, maksudnya terbakar karena fitotoksisitas ataupun gejala keracunan kimia. Itu kan bisa karena herbisida atau bisa karena kelebihan dosis atau ketidaksesuaian dosis daripada pupuk. Itu terbakar karena apa gitu? Apa terbakar dengan pengertian terbakar oleh api gitu ya, Pak ya? denotasi kan ada denotasi, ada konotasi kan. Iya. Boleh Pak Excalibur di komen-komen ini. Tapi kalau dia terbakar karena pupuk ya, fitotoksisitas, itu mohon 2 bulan ke depan jangan dulu diaplikasikan kena dengan kontak kimia, tapi boleh diaplikasikan dulu soil conditioner seperti TBS, Tankos. Oke, begitu ya Pak Excalibur. Ini ada dari Pak Diko, TBM 15 bulan mulai kastrasi, tapi pokok yang muncul bunga jantan semua. Apa yang salah nih Pak? Pertanyaannya sangat umum dan memang sering saya jawab. Bunga jantan yang pertama secara alami pada dasarnya tanaman sawit usia muda itu rasio bunga jantan bunga betinanya memang lebih tinggi, bunga jantannya itu banyak gitu. Bukan, bunga betina lebih banyak gitu, tapi ini bunga jantan. Berarti kalau bunga jantan ya banyak semua, yang pasti karena stres lingkungan satu. Terus yang kedua coba lihat histori pemupukannya ya, histori pemupukan sama histori curah hujannya. Biasanya histori curah hujan ini yang menyebabkan stres air sehingga memicu inisiasi bunga jantan itu terjadi gitu. Coba lihat histori curah hujan 6 bulan ke depan, karena 6 bulan ya, berarti masih di usia 7 bulan. Coba lihat di situ ada nggak curah hujan rendah seperti musim kemarau ini ya. Nah coba lihat di situ curah hujannya Pak. Okay. Kalau Bapak ada data dari perusahaan sawit sebelahnya itu di bawah 100 mm ya, ada datanya, ada angka ya, data kuantitatif ya, data terbaca itu kalau di atas 100 mm logikanya 100 mm bunga jantan. Kemudian yang kedua, lihat histori pemupukannya. Biasanya di tahun pertama itu kuncinya adalah harus 15 bulan ya. Vertibor, coba dicek Pak, vertibor sudah masuk ke belum? Borat ya, mengandung borat ya atau boron ya. Oke, begitu ya Pak Diko. Ini ada dari Pak Oh My God nih. Kalau buahnya kurang kenapa ya Bos?
itu terlalu umum ya. Jadi saya juga Boleh secara general aja nih Pak, karena pertanyaan teman-teman sahwit kita pada banyak nih, pada excited. Saya kan waktu kita sisa 7 menit lagi. gua yang nih, kurang teman-teman. kenapa ya bos? Yang pertama pupuk, kedua lingkungan, biotik dan abiotik. Ya abiotik curah hujan, kelembapan tanah, kemudian apa sih bahasa Indonesianya, contiguous hectare planting area apa ya, lahan yang berkepanjangan, lahan kelapa sawit yang tidak berhenti terus menerus sangat panjang gitu, terlalu homogen, bisa jadi karena itu kenapa konservasi LNDBs tidak terjadi di sana gitu. Oke, banyak faktor tentunya Pak ya. ya, Kenapa gua pastikan kurang? jenis pupuk, dosis pupuk masuk semua. Iya, yang paling utama itu ya, teman-teman. Ini ada dari Pak Nezuko nih. Apakah tanah gambut perlu organik? Masih perlu nggak nih Pak? Bisa, perlu apa tidak? Organik itu organiknya tinggi ya. Salah satu penciri gambut itu ya bahan organiknya tinggi gitu. Tapi tujuannya organik untuk apa juga diaplikasikan ya? Gini aja jawabannya Mbak Nezuko. Mezuko. Mbak Mezuko, tanah gambut perlu apa organik? Kalau anggarannya ada, boleh. Bisa. Iya. Tapi kalau enggak nggak apa-apa juga Nggak Pak ya, apa-apa karena juga. udah tinggi ya. Udah tinggi deh. organiknya. Iya. Dipastikan aja K-nya tinggi, koper dan zinc masuk, boron juga masuk, N-nya agak sedikit lebih rendah. Oke, begitu ya Pak Nezuko. Wah, banyak banget nih komennya Pak. Ada, iya. Aduh. Emang kalau aku banyak ya. Banyak fans nih kayaknya Pak Simon ya. Banyak banget komennya, hampir 100. Oke. Ini ada dari Pak Punang Kak. Kalau kondisi kemarau bisa sertakan PPK pupuk nitrogen Pak. Nanti dulu Pak. Nanti dulu ya. Kecuali tadi ada pertanyaan di atas itu tanaman sawit Bapak usianya TBM memang harus masuk NPK-nya. Iya, begitu ya Pak Punang. Ini dari Pak Ridwan, sawitku daun ujung pelepahnya menguning, kurang apa ya? Kuning seperti apa? Banyak Pak, tapi kalau sampai ke ujung-ujung biasanya mikronutrien, zinc, koper, variasi dengan N, kekurangan N. Oke, begitu ya Pak Ridwan. Itu ada Pak Firman. Ini ada dari Baca aja dari Pak Firman. teori gampang. Teori gampang, ya praktek juga gampang juga. Karena kita juga sudah memvariasikan teori dan praktek. Iya, sesuai pengalaman. Sesuai ya, Pak, pengalaman. Ya. Iya, udah bertahun-tahun. Ini dari Pak Aris nih, bagaimana cara membedakan bibit kelapa sawit yang bersertifikat dengan yang tidak di pembibitan pre-nursery atau main nursery? Mana nih Pak? Biasanya dia tidak homogen pertumbuhannya. Ya. Gitu ya Pak Aris ya. Jadi gini, perusahaan swasta, Kaling itu kan harus ada 3 ya. Kaling itu apa sih namanya bahasa Indonesia Kaling ya? Kali ini. Biasanya kalau dari pre-nursery, kalau dipindahkan ke mini-nursery itu kan diseleksi ya. Diseleksi dia bibitnya, mana yang afkir supaya disingkirkan yang disease, yang juvenile, kemudian yang tidak pecah daunnya itu diseleksi. Kemudian pada saat nursery juga diseleksi. Kemudian pada saat mau dilepaskan ke lapangan juga diseleksi. Nah biasanya seleksi yang bagus itu memang kita lebih percaya perusahaan-perusahaan swasta karena mereka sudah ada SOP-nya lebih bagus dan sudah terlatih. Bukan saya tidak mengatakan penangkaran yang lain tidak bagus, tapi mungkin potensinya di sana itu biasanya sangat misalnya gini nih, ada bibit terlihat bagus, tapi secara SOP di perusahaan swasta ini harus dibuang, tidak bisa dipindahkan ke nursery, itu dibuang gitu. Tapi kalau mungkin di penangkaran yang memikirkan satu bibit harganya bisa mencapai berapa ya? 95.000 ya, 135.000. Satu bibit itu di penangkaran itu dilihatnya masih kurang lebih bisa nggak ya? Bisa. Itu lolos gitu. Nah biasanya nanti pertumbuhannya itu di usia-usia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan tidak homogen. Jadi nanti gini-gini dia ada panjang pendek. Itu ciri-cirinya. Oke, begitu ya Pak Aris. Ini dari Pak Jepen. Itu waktu udah habis ya?
Iya, 2 menit lagi nih Pak ya. Hmm. Kita boleh jawab beberapa pertanyaan lagi. Pak Jepen nih, pupuk kocor kali ini Pak ya. Pupuk kocor Iya, bagus pupuk nggak kocor. dok? Untuk apa? Biasanya untuk tanaman sawit gini ya. Untuk tanaman sawit di lapangan, pupuk cor tidak usah diaplikasikan karena sudah dipastikan bahwa media tumbuhnya adalah tanah tersebut. Tanah itu kan bersambung satu sama lain, terus bersambung ya. Jadi sampai ke bawah tanah juga sampai ke bawah tanah juga lapisan mau sampai ke 10 meter juga tanahnya kan medianya itu. Ngerti nggak apa yang kamu bilangnya? Bedanya gini, cor di lapangan sama cor di nursery berbeda. Cor itu di nursery medianya adalah satu polybag itu dan dia terputus dengan tanah yang di bawahnya gitu kan. Jadi kalau kita cor dia di bibitan itu uptake nutrisi dari cor itu dari daun yang kita aplikasikan cor di daun ini itu akan dimakan sama dia gitu di nursery. Kenapa? Karena medianya di bawah terbatas. Jadi dia bisa mengkode kepada fisiologi yang lain yang daun, hey daun ambil dong ini makanannya gitu. Jadi ambil gitu. Tapi kalau cor untuk di lapangan apa Pak? Gitu. Karena memang sudah dipastikan akarnya itu akan bersatu dengan tanah sampai ke bawah-bawahnya dan penyerapan terbaik di lapangan itu ya sudah akarnya tersebut. Oke, begitu ya teman-teman sawit. Waktu kita udah 11, hampir menunjukkan 11 lewat 10 nih ya. Iya. Masih banyak pertanyaan teman-teman sawit yang belum sempat kita jawab. Tapi jangan khawatir teman-teman. Teman-teman bisa nanti bertanya lagi nih di live kita pada sore hari yang tentunya akan diisi oleh agronomis berpengalaman kita. Nanti sore ada agronomis kita yang dari Jambi dan juga Sumatera Utara. Boleh teman-teman yang belum sempat terjawab mungkin boleh ditanyakan lagi di live kita pada sore hari nanti karena kita akan hadir menemani teman-teman sawit di setiap harinya di pagi dan juga sore hari. Di pagi jam 10 dan juga di sore jam setengah 5. Boleh kawan-kawan sawit hadir di live dan tanya sepuasnya ya terkait perkebunan kelapa sawit teman-teman semua. Oke, live kita udah menunjukkan waktunya selesai nih Pak. Oke, terima kasih teman-teman sawit. Selamat beraktivitas. Sawit Pro terus tumbuh.